Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tafsir juz amma, dan alhamdulillah sekarang kita sampai pada surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan surat ini adalah surat yang mulia karena dibacakan oleh Nabi di momen-momen saat umat Islam berkumpul, yaitu pada waktu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha dan juga sholat Jumat. Biasa dibaca oleh Nabi di rakaat pertama di sholat Jumat itu, yaitu surat Al-A'la. Kemudian di rakaat kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Oleh karena itu kita disunahkan ketika menjadi imam sholat, baik itu sholat Idul Fitri, Idul Adha maupun sholat Jumat, untuk membaca kedua surat tersebut. Di rakaat pertama surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Baiklah para pemirsa, kita akan bahas ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita atau cerita bencana dahsyat, yaitu hari kiamat. Al-ghasyiyah bisa diartikan hari kiamat atau yang meliputi. Ini adalah salah satu dari nama hari kiamat, Al-Ghasyiyah. Kenapa dinamakan salah satu dari hari kiamat? Karena pada hari kiamat akan meliputi kepada seluruh makhluk dan alam semesta ini kedahsyatannya, kengeriannya, semuanya akan merasakan gitu. Tidak ada yang bisa menghindar dari kejadian hari kiamat nanti. Jadi semuanya akan merasakan, maka dinamakan Al-Ghasyiyah atau yang meliputi. Ada juga yang mengatakan pendapat kedua, ini adalah salah satu dari nama neraka. Karena di neraka nanti siksaannya itu meliputi orang-orang yang disiksa di dalamnya. Kemudian ada juga pendapat ketiga mengatakan bahwa ini adalah nama atau sifat dari penghuni neraka yang diliputi oleh siksaan-siksaan yang ada di neraka. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat kalau dikaitkan dengan ayat kedua, wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Nah, ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk atau terhina. Ya, jadi wajahnya orang-orang kafir, wajahnya orang-orang musyrik ketika itu terhina. Dulu ketika mereka masih hidup di dunia, mereka bersenang-senang. Mereka hidupnya berfoya-foya, melupakan bahkan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Maka ketika hari kiamat nanti, mereka akan menyesal, mereka akan merasa sangat terhina, tertunduk, dipaksa untuk tunduk. Di akhirat ketika di dunia itu mereka susah untuk khusyuk, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat ketiga, amilatun nasibah, karena kerja keras, lagi kepayahan, terbelenggu. Jadi mereka ini wajahnya tertunduk, hina, karena kerja keras mereka. Amilatun artinya kerja keras. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu golongan orang yang di dunia mereka letih dalam beramal, tetapi di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah orang-orang kafir. Yang kedua adalah orang ahli bid'ah. Orang kafir misalnya orang Nasoro. Orang Nasoro itu kalau beribadah luar biasa, apalagi pendetanya. Mereka rela untuk tidak menikah seumur hidup. Biarawati juga begitu, rela tidak menikah seumur hidup. Yang mereka yakin itu bagian dari ibadah mereka. Namun ketika di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena akidahnya sesat, syariatnya juga sesat. Mereka sesat dan menyesatkan. Tapi mereka beribadahnya luar biasa semangat. Sampai Umar bin Khattab itu menangis ketika melihat pendeta yang tua
Umar menangis. Kenapa? Kasihan mereka berletih-letih beramal, beribadah, tapi ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka karena mereka juga menyembah selain Allah pada saat yang sama. Kemudian yang kedua adalah ahli bid'ah, itu contohnya adalah Khawarij. Khawarij juga demikian. Mereka sholatnya, ya, kemudian puasanya luar biasa. Bahkan para sahabat kadang ada yang kalah dengan ibadah mereka. Tapi lagi-lagi karena mereka itu sesat, maka ibadahnya sia-sia dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pendapat yang kedua adalah mereka dibuat capek di akhirat. Bayangkan di akhirat itu matahari pada mahsyar jaraknya 1 mil dengan kita, dan orang sangat letih, sangat capek, ya, sampai saking panasnya, ya, keringat itu ada yang sampai mata kaki mereka, ada yang sampai lutut mereka, pinggang mereka, bahkan sampai mulut mereka. Ya, tentu ini sesuai dengan tingkatan-tingkatan amal mereka. Semakin buruk amalnya, mereka akan ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Bagi orang-orang beriman, ya mungkin merasakan tapi tidak terlalu parah, dan waktu 50.000 tahun itu tidak terasa lama bagi orang yang beriman, dan panasnya matahari juga tidak terlalu panas karena mereka dinaungi oleh amal-amal mereka, amal sedekah mereka, ya, menaungi mereka sehingga tidak terlalu panas. Dan di antara mereka juga ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam wujud yang bermacam-macam. Ada yang kepalanya menjadi babi, ada juga yang terbalik jalannya, kaki di bawah, kaki di atas. Naudzubillah min dzalik, karena sebagai wujud penghinaan kepada mereka. Di dunia mereka tidak menggunakan akalnya dengan baik, membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka di akhirat dihinakan oleh Allah dengan otaknya di bawah, ya, yang dulu tidak dipakai dengan baik, ya, kepalanya di bawah, kemudian kakinya di atas. Kemudian ada juga mengatakan mereka dibaca di neraka, mereka diminta untuk memanjat gunung yang ada di neraka. Kemudian mereka jatuh, ya, disuruh manjat lagi, jatuh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, tasla naran hamiyah, dia memasuki api neraka yang sangat panas. Api neraka itu sangat panas, dipanaskan oleh Allah 1000 tahun sampai berubah warna menjadi merah, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai warnanya berubah menjadi putih, panaskan lagi 1000 tahun sampai warna menjadi hitam, dan terus dipanaskan. Masya Allah, sudah panas dipanaskan, dan luar biasa jika dibandingkan dengan api di dunia ini nggak ada apa-apanya. Api yang sangat panas di dunia aja sudah bisa melelehkan besi, itu pun warnanya masih merah kuning mungkin, itu belum warna putih atau warna hitam. Warna putih, warna hitam, Masya Allah, kalau membakar daging manusia, ya, sangat panas sekali tentunya. Neraka ini juga marah, ya, kepada penghuni-penghuninya. Jadi ketika ada orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka, seakan-akan neraka ini mengerang, gitu. Ya, jadi dari jarak jauh saja suaranya sudah sangat mengerikan. Kita saja kalau mendengarkan suara binatang buas, macan atau singa, katakan, kita sudah sangat takut sekali. Jadi neraka bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika neraka ditanya, apakah masih ada tempat? Neraka mengatakan, masih ada, masih luas neraka itu. Semoga kita tidak terhindar, ya, dari api neraka. Kemudian Allah berfirman, tusqa min ainin aniyah, dia diberi minum dari mata air yang sangat panas. Ada mata air di neraka tapi sangat panas, ya, sangat panas. Kalau minum, ya, langsung meleleh usus-ususnya, hancur usus-ususnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari pohon berduri. Jadi di neraka itu nggak ada makanan kecuali pohon berduri atau dhari'. Ada dalam ayat lain disebutkan makanan orang neraka itu dhari', ya, yaitu buah berduri. Kemudian ada mislin,
nanah atau darah yang tentu yang sangat busuk, ya. Kemudian dipanaskan, ya. Masya Allah baunya. Kemudian az-zakum yaitu buah yang busuk, begitu, buah yang busuk. Itu 3 makanan di neraka. Rasanya nggak enak, jelas. Mungkin kalau makan akan tercapik-capik ususnya. Tapi karena tidak ada makanan yang lain, ya, maka penghuni neraka tetap makan dan minum dari mata air yang sangat panas tadi, kemudian makan dori, ya, pohon yang berduri. Ini seakan-akan mereka ini tidak ada pilihan lain, atau orang ketagihan begitu. Mereka sangat lapar, sangat haus. Bayangkan di padang mahsyar 50.000 tahun berdiri, nggak makan, nggak minum, pasti sangat lapar. Saking laparnya itu, kemudian ketika ada makanan, ya, walaupun mereka tahu makanan itu nggak enak, tetap dimakan. Ada minuman, walaupun minuman itu sangat panas, tetap diminum. Bagaimana kalau orang yang kecanduan morfin, itu kalau obatnya pas habis, ya, mereka rela untuk menyayat-nyayat tangannya, ya, untuk dihirup darahnya yang masih mengandung morfin. Mereka tahu itu sakit, tapi gak ada pilihan lain. Itu yang mereka lakukan. Alhamdulillah min dzalik. La yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi dori dan mata air yang sangat panas tadi tidak mengenyangkan dan juga tidak membuat hausnya berhenti. Tapi lagi-lagi karena nggak ada pilihan lain, saking sangat laparnya, mereka tetap makan dan minum, walaupun kemudian perutnya hancur karena minum dan makan yang ada di neraka tersebut. Wujuh yaumaidin na'imah. Nah, setelah Allah menerangkan tentang kedahsyatan di neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana nikmatnya di surga. Dan ini adalah metode Al-Qur'an dalam pembahasannya, selalu kalau ada bahasa neraka selalu membahas surga. Begitupun juga sebaliknya, supaya imbang antara basyira wa nadhira. Basyira sebagai kabar gembira dan nadhira sebagai peringatan. Wujuh yaumaidin na'imah, ada wajah-wajah pada hari itu yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan, Masya Allah. Melihat kemanapun nikmat. Apapun yang mereka rasakan nikmat terus. Bisa'iha radiyah, karena usahanya, ketaatannya di dunia, mereka senang ketika melihat pahalanya di akhirat. Dikatakan bahwa dunia ini adalah darul amal, tempat beramal. Belum langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Tapi kita yakin bahwa suatu saat Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat, yang kenikmatan yang luar biasa di surga. Maka orang-orang beriman, ya, ini sangat bahagia sekali di sana. Di Darul Jaza, ya, kampung pembalasan, tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap amal kebaikan kita. Tidak ada ibadah lagi di sana, tidak ada amal lagi, yang ada adalah pembalasan. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, orang-orang yang sholat dengan khusyuk, dengan penuh susah payah, mereka akan memanen hasilnya. Mereka sangat bangga sekali, sangat senang sekali ketika melihat pahalanya di akhirat kelak. Maka ini menjadi nasihat bagi kita untuk bersabar dalam beramal soleh, walaupun kadang capek, kadang ngantuk, sholat lail ngantuk, sholat sunnah, sedekah, kadang mendapatkan ujian dari sabar, dan seterusnya. Insya Allah semua itu tidak sia-sia manakala kita beriman kepada Allah dan kita niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi. Surga itu sangat tinggi. Mereka bisa menikmati keindahannya, dan ahli surga itu bisa melihat bagaimana orang-orang di neraka disiksa. Supaya bersyukur dengan kenikmatan yang ada, karena dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, bahkan justru mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. La tasma'u fiha lagiyah, tidak kamu mendengar di dalamnya surga, ya, di dalamnya itu, di dalam surga, perkataan yang sia-sia. Jadi di surga itu semua perkataan enak, semua perkataan menyenangkan, tidak ada lagi buli-bulian, tidak lagi hinaan celaan,
Karena semua penghuni surga itu sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada adalah pujian, subhanallah, walhamdulillah. Yang ada adalah perkataan-perkataan yang indah. Yang di dunia ini mungkin kadang kita belum bisa menikmatinya sepenuh hati. Ada teman kita yang kadang membuli, kadang ngomong nggak enak, nyelekit kepada kita. Kadang kita nggak sengaja ngomong yang nyelekit untuk teman-teman kita. Tapi di surga itu tidak terjadi. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di surga juga ada mata air yang mengalir. Nah, tentu mata airnya mata air yang sangat indah, sangat nikmat sekali airnya gitu. Sebelum melewati Sirat saja, ya, itu orang-orang beriman mampir di Telaga Kausar. Nabi Muhammad sendiri yang mempersilahkan ya, para umatnya untuk minum di Telaga Kausar. Itu saja sekali minum tidak pernah haus selamanya. Apalagi kalau di surga. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya dipan-dipan yang ditinggikan. Jadi banyak dipan-dipan ya, tempat tidur yang ditinggikan, insya Allah, dengan para bidadari di sekitarnya, dengan para pelayan yang masih muda-muda seperti anak-anak begitu. Pelayannya memang dibuat anak-anak ya, supaya kita nggak sungkan untuk nyuruh mereka. Dan jumlahnya banyak, jadi seperti seorang raja gitu, di istananya, penghuni surga luar biasa. Waqwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Jadi gelas-gelas yang penuh dengan minuman ada di dekatnya, nggak perlu kita buat kopi, buat teh, tapi sudah tersedia apa yang kita mau, ya, mau minum. Dan minum di sana bukan karena haus, tapi karena nikmat. Minum di sana walaupun banyak tidak akan kenyang. Ya. Jadi penghuni surga tidak buang hajat, ya, tidak ukilan, ya, tidak ingusan. Ya. Apa yang dimakan itu keluar lewat keringat. Wa namariku masyhufah, dan bantal-bantal yang tersusun. Jadi bantal-bantalnya itu tersusun rapi. Ya. Bantal-bantalnya tersusun rapi. Kita saja kalau di rumah bantalnya nggak tersusun rapi itu sedih. Ya, apalagi di surga itu luar biasa. Bantal-bantalnya indah, tersusun rapi, sehingga kita senang melihatnya. Wazarabi yang mabsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Permadani ini di surga dimanapun kaki kita menginjakkan, di situ ada permadani. Jadi sangat luas sekali. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ciptaan-ciptaannya. Kita ganti tema. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah tidak mereka memperhatikan kepada onta bagaimana ia diciptakan? Onta ini adalah binatang yang luar biasa. Diciptakan Allah sesuai dengan alamnya di padang pasir. Mempunyai kaki yang tinggi, yang panjang, supaya badannya tidak langsung terkena panasnya padang pasir, karena padang pasir sangat panas di Arab ya. Kalau kakinya nggak tinggi, badannya dekat dengan tanah, menjadikan badannya tetap cepat panas begitu. Begitupun juga lehernya yang panjang itu fungsinya untuk pengungkit gitu ya. Jadi onta itu kalau sudah duduk ya, kemudian ada yang naik di atasnya, kemudian dia berdiri, lehernya ini akan mengungkit gitu, sehingga badannya akan naik begitu. Ini semua siapa yang mendesain? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu onta luar biasa. Ujung kakinya ya, telapaknya ini dibuat tidak terlalu tajam begitu, sehingga tidak sampai terjebur ke pasir, tapi tetap bisa melangkahkan di pasir tanpa terpeleset, tanpa terjebur, terjerembab, tidak, karena didesain oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian juga bisa menyimpan air ya dalam tubuhnya dalam waktu yang sangat lama, sehingga ketika sekali minum itu banyak, tapi itu bisa bertahan sampai berhari-hari. Itulah onta. Kemudian Allah meminta untuk memikirkan terkait dengan langit, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Langit ini adalah ciptaan Allah yang besar yang bisa kita lihat saat ini. Dimanapun kita berada, kita bisa melihat langit begitu, dan sangat tinggi sekali, dan itu pun bertingkat-tingkat sampai 7 tingkat. Dan tanpa tiang, langit tanpa tiang, bisa berkokoh berdiri sampai saat ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Gunung yang menjulang ke atas itu sebenarnya juga ada yang mengakar ke bawah. Jadi antara yang kelihatan di atas ya itu lebih pendek, yang panjang sebenarnya adalah yang menjulang ke bawah. Fungsinya apa? Sebagai fungsi pasak bumi, karena nanti ketika hari kiamat ya, gunung-gunung akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi akan goncang. Jadi fungsinya gunung itu adalah sebagai pasaknya bumi, supaya bumi ini bisa tenang, tidak gampang terjadi goncangan atau gempa. Wa ilal ardi kaifa sudihat, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Bagaimana bumi ini yang sangat luas dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada gunungnya, ada lembahnya, ada lautnya, ada sungainya, terhampar luas. Sangat luas sekali. Kita saja kalau keliling di kota kita atau keluar kota atau sampai keluar provinsi, apalagi kalau kemudian sampai ke luar negeri, itu Masya Allah perjalanan sangat panjang, menunjukkan bahwa bumi itu sangat luas sekali. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu Muhammad hanya pemberi peringatan. Jadi fungsi dari Nabi Muhammad SAW adalah pemberi peringatan, bukan pemberi petunjuk, ya. Memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan begitu banyak ciptaan. Ada ibil, unta, kemudian langit, gunung, dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan atas mereka orang yang berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa tugas Nabi Muhammad adalah berdakwah, ataupun hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak kuasa memberikan hidayah. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dari iman dan ingkar terhadap Al-Qur'an. Ini orang-orang yang berpaling dan ingkar terhadap Al-Quran, tentu oleh Allah tidak dibukakan pintu hidayah, begitu. Fayu'adzibahullahu al-'adzabal akbar, maka akan menyiksanya Allah dengan siksaan yang paling besar, yaitu siksa di akhirat. Bagi orang-orang yang berpaling, tidak beriman dan beringkar terhadap Al-Quran, mereka nanti akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang besar di akhirat. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kami mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya atas kami perhitungan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab mereka, dan Allah adalah yang Maha Adil, Maha Penyiksa, Maha Memberikan nikmat, ya, sesuai dengan amalan manusia ketika di dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.